Sekarang, harimau ini telah dicabut dan terbaring lemah menunggu ajalnya tiba. Beberapa masih menyapa mereka dengan sopan, tetapi ketika mereka melihat kakek Wira, mereka menghela nafas dalam hati. Pikiran pemersatu adalah, tidak peduli betapa mulianya keluarga Dirgantara, mereka tidak terkalahkan. Tragedi bisa terjadi kapan saja dan sebuah keluarga besar bisa tumbang dalam semalam. Tidak ada yang permanen. Tidak perlu iri pada mereka yang berada di atas karena Anda tidak tahu kapan mereka akan jatuh. Selanjutnya, semakin tinggi mereka, semakin besar kejatuhannya. Beberapa di sana menikmati kesengsaraan mereka. Kakek Wira, yang telah menghabiskan seluruh hidupnya dalam politik, dapat membaca pikiran mereka dengan jelas. "Pa, kenapa kamu tidak pulang untuk beristirahat? Aku bisa melakukan ini sendiri." Septian menasihati kakek Wira dengan lembut karena takut dia tidak bisa bertahan. Bahkan, dia sendiri menemukan situasi yang mengerikan. Dia merasakan tekanan besar menghadapi tatapan sombong orang-orang ini. Itu hanya akan menjadi lebih buruk selama persidangan. Kakek Wira memahami pikirannya. Dia menarik dirinya ke ketinggian penuh dan menyatakan, "Ingat ini. Bahkan jika keluarga Dirgantara benar-benar jatuh, kita tidak boleh kehilangan harga diri kita. Ini tidak seberapa dibandingkan dengan kegagalan yang Papa hadapi ketika Papa membangun keluarga ini dari bawah ke atas. Apakah kamu pikir Papa akan dikalahkan oleh ini? Tentu saja tidak. Aku mengerti sekarang." Septian mengangguk malu. Dia mengakui Eknya lebih lemah dari papanya. Ini adalah pelajaran besar baginya. Sejak saat itu, dia akan menghadapi segalanya tanpa rasa takut seperti yang dilakukan papanya. Kata-kata kakek Wira didengar oleh Agnes dan Arga yang sedang berjalan. Agnes tidak bisa menahan tawa. Kakek Wira benar-benar mengagumkan. Anda dapat mempertahankan pandangan positif seperti itu bahkan pada saat seperti ini. Semoga itu akan membawa keberuntungan bagi keluarga Dirgantara. Mata kakek Wira menjadi gelap saat dia melihatnya. Dia berkata dengan muram, "Nasihat yang ramah untuk kalian berdua, berhati-hatilah dengan jalan yang kamu ambil ketika kamu masih muda karena kamu mungkin tidak dapat menanggung konsekuensi yang menunggu di ujung jalan." Agnes menjawab dengan senyum sarkastik, "Terima kasih, kakek Wira, atas nasihatmu yang berguna." "Sama-sama. Juga, ini penatua Dirgantara untuk saat ini karena aku tidak akan bisa menahan rasa malu memiliki seseorang sepertimu sebagai cucuku," kakek Wira membalas sebelum berjalan pergi. Wajah Agnes segera berubah karena marah. Orang tua pikun itu berani menghinaku seperti ini. Arga menatap punggung mereka dengan dingin sebelum berkata, "Mengapa menyibukkan diri dengan kata-kata sampah mereka?" Agnes segera tenang. "Kamu benar, itu memang kata-kata sampah mereka. Aku pasti akan merekam wajah mereka dengan jelas di pikiranku ketika hakim membuat keputusannya nanti." Agnes berkata dengan puas dan masuk ke ruang sidang. Ruang sidang segera terisi. Suasananya khusyuk karena ini adalah pengadilan militer. Setelah hakim datang, dia meminta agar terdakwa dibawa masuk. Nando yang mengenakan kaos oblong hijau polos dibawa masuk oleh dua orang sipir. Meskipun situasinya tidak optimis, tetapi dia tetap terlihat tenang. Nando memasang senyum tipis di wajahnya yang tampan seolah tidak terpengaruh oleh vonis yang akan menimpanya. Saat persidangan Nando dimulai, Kinan dan Vano akhirnya mencapai rumah tua keluarga Dirgantara. Pelayan itu bergegas ke ruang tamu untuk mengumumkan, "Tuan, Nyonya, Tuan muda sudah pulang." Tuan dan Nyonya Dirgantara melompat dari posisi duduk mereka. "Di mana?" Irfan bertanya dengan penuh semangat. Detik berikutnya, Vano dan Kinan masuk. Ketika mereka melihat mereka, mata Nyonya Dirgantara mulai berair dan hati Irfan dicengkeram dengan berbagai emosi. Mereka tidak berharap mereka berdua kembali begitu lambat. "Mama, Papa, kita pulang."
Vano tersenyum saat melihat orang tuanya. Mamanya tidak bisa mengendalikan dirinya dan bergegas ke depan untuk meraih lengannya seolah-olah untuk memeriksa apakah dia benar-benar ada di sana. "Nak, akhirnya kamu pulang. Apakah kamu tahu betapa khawatirnya Mama? Syukurlah, kamu pulang dengan selamat." Dibandingkan dengan mamanya, papanya, Irfan, lebih tenang. Dia langsung ke bisnis. Dia bertanya, "Apakah kamu memiliki apa yang kami butuhkan?" Ini adalah pertanyaan yang paling dikhawatirkan oleh seluruh keluarga Dirgantara. Vano mengangguk tegas. "Iya, kami mendapatkannya." "Hebat," Irfan berseru dengan gembira. "Aku tahu kalian berdua bisa melakukan ini. Cepat, bawa bukti ke polisi. Kita masih punya waktu. Nando sekarang di pengadilan militer jadi waktumu tepat. Kita dapat menggunakan buktimu untuk menyelam TKN dia." Vano dan Kinan saling memandang. Nando ada di pengadilan militer? Mata Vano menjadi gelap. Apa yang sedang terjadi? Irfan dengan cepat memberitahu mereka tentang semua kejadian yang dialami keluarga Dirgantara. Kinan dan Vano kemudian menyadari betapa tercelanya Arga. Lagi pula, selain menjebak mereka menggunakan orang-orang sindikat 4, apalagi yang dia tahu? "Kita akan pergi ke pengadilan sekarang," Kinan memberitahu Vano secara langsung. Dia suka memberikan tamparan muka sendiri. Kepuasannya datang dari secara pribadi menatap musuhnya di mata mereka ketika dia menghancurkan mereka. Irfan menolak gagasan itu, dengan datar berkata, "Tidak, kamu tidak bisa pergi ke pengadilan." "Kenapa tidak?" Kinan bertanya. Irfan menjawab, "Ini adalah pengadilan militer yang sedang kita bicarakan, tidak ada orang yang bisa memasukinya. Pengawasannya tinggi karena kasus ini sangat besar sehingga orang normal tidak akan bisa masuk. Kalian berdua tidak bisa masuk. Dari militer jadi kamu akan ditahan di pintu. Plus, Kinan, kamu masih memiliki surat perintah. Pergi ke sana sama dengan menyerahkan dirinya." "Jadi itu sebabnya." Vano tertawa dingin. Arga ini benar-benar beruntung. Rencananya adalah untuk menghancurkannya di depan semua orang. Mata Kinan bersinar, dia telah menemukan sebuah ide. "Masuknya tidak sulit, aku bisa masuk." "Kamu?" Vano penasaran. Kinan mengangguk. "Papamu benar. Aku masih memiliki dakwaan terhadapku, jadi aku harus bisa masuk pengadilan sebagai saksi." Vano langsung memahaminya. Tuan dan Nyonya Dirgantara masih dalam kegelapan. Dia menatapnya dan meminta konfirmasi, "Apa kamu benar-benar ingin pergi?" Kinan mengangguk dengan percaya diri. "Tentu. Kita tidak bisa membiarkan mereka menyematkan ini pada Nando yang tidak bersalah. Namun yang paling penting, kita tidak boleh membiarkan Arga memenangkan kasus ini." "Oke, aku akan mengaturnya segera," Vano memutuskan. Tuan dan Nyonya Dirgantara masih bingung. Apa yang mereka lakukan? Rencana Kinan dan Vano tampak sederhana. Kinan akan menyerah, dan kemudian dia akan dipanggil ke pengadilan sebagai saksi. Tentu saja, pernyataan seperti apa yang akan dia berikan adalah urusan lain. Menyerah hanyalah alasan untuk memasuki pengadilan. Dengan rencana yang ada, Vano segera membawa Kinan ke kantor polisi. Saat itu, Nando masih menjalani pemeriksaan intensif. "Nando, apakah kamu mengakui bahwa kamulah yang membiarkan tersangka Kinan Aditama pergi?" Hakim bertanya. Nando mengangguk. "Itu benar, tapi itu hanya karena aku percaya padanya. Aku juga terkejut karena dia tiba-tiba menghilang. Tapi dia tidak bisa menghindari polisi sendirian. Pasti kamu yang membantunya melarikan diri dari negara itu, kan?" "Saya tidak melakukan hal seperti itu. Jika Anda semua masih ingin menyematkan itu pada saya tidak bisa berbuat apa-apa," jawab Nando acuh tak acuh, seolah-olah dia tidak peduli bagaimana mereka memandangnya. "Lalu, apakah Anda memiliki kesepakatan dengannya untuk menjual amunisi militer yang dicuri bersama-sama?" "Tidak,
Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.